Di video kali ini, Menggali Diri akan membahas sebuah buku yang sangat populer dan telah membantu banyak orang, yaitu How to Win Friends and Influence People, karya Dale Carnegie. Buku ini telah menjadi bestseller sejak diterbitkan pertama kali pada tahun 1936, dan masih sangat relevan hingga saat ini. Dan kalau channel ini bermanfaat bagi kalian, jangan lupa untuk subscribe dan berikan juga masukan untuk kami di kolom komentar. 1. Jangan mengkritik, menghakimi, atau mengeluh. Setiap orang ingin merasa penting atau dibutuhkan. Mengkritik seseorang tidak hanya tidak berguna, tetapi akan membuat orang tersebut malah defensif, melukai rasa kebanggaannya, dan bahkan malah membenci kita. Alih-alih mengkritik, cobalah untuk memahami kenapa seseorang melakukan hal tersebut. Yang kedua, berikan penghargaan dengan jujur dan tulus. Satu-satunya cara untuk membuat seseorang melakukan sesuatu adalah membuat mereka ingin melakukannya. Orang ingin melakukan sesuatu karena kepuasan yang mereka dapatkan. Lalu, kebutuhan untuk dihargai atau merasa penting adalah salah satu keinginan manusia yang paling mendalam. Jika kita bisa memenuhi kebutuhan ini, orang akan menyukai kita. Makanya selalu bertanyalah pada diri sendiri, apa yang bisa saya kagumi dengan jujur tentang orang ini? Dan tunjukkan penghargaan kita pada setiap orang, setiap saat, di mana saja. Penghargaan yang berbeda-beda dan dengan tulus hati tanpa motif egois adalah penghargaan yang terbaik yang bisa kita berikan kepada orang lain. 3. Bangkitkan keinginan pada orang lain. Untuk menginspirasi seseorang, kita perlu terlebih dahulu memikirkan dari sudut pandang dan menempatkan kebutuhannya di atas kebutuhan kita sendiri. Henry Ford pernah berkata, jika ada satu rahasia kesuksesan, itu terletak pada kemampuan untuk membangkitkan keinginan pada orang lain. Bicarakan tentang apa yang mereka inginkan dan jelaskan secara eksplisit bagaimana saran kita untuk mencapai tujuan mereka. Cobalah untuk merasakan perasaan melayani orang lain tanpa beralasan. Kita akan masuk ke bagian kedua, yaitu 6 cara untuk disukai orang lain. Yang pertama adalah menjadi tertarik secara tulus kepada orang lain. Kita akan menjadi tertarik pada orang lain ketika mereka tertarik kepada kita. Dan kita cenderung menyukai orang jika mereka mengagumi kita. Sapa orang lain dengan antusias dan menunjukkan bahwa kita senang melihat dan berbicara dengan mereka secara tulus dan peduli, serta luangkanlah waktu dan energi untuk melakukan hal-hal yang berarti bagi mereka. Yang kedua, tersenyum. Berikan senyuman yang tulus dan hangat yang menunjukkan bahwa kita senang melihat dia. Bahkan ketika kita tersenyum di telepon pun, senyum kita akan terdengar dalam suara kita. Yang ketiga, nama seseorang adalah suara yang paling manis dan penting. Setiap orang pasti memiliki nama dan menghargai namanya, karena itu adalah satu-satunya hal yang mereka miliki sepenuhnya dan membedakan mereka dari orang lain. Berusaha untuk mengingat nama orang dan membuat mereka merasa penting, termasuk mengucapkannya dengan benar, ini akan membuat orang akan merasa benar-benar dihargai. Yang keempat, jadilah pendengar yang baik. Dorong orang lain untuk berbicara tentang diri mereka sendiri. Untuk menjadi pembicara yang baik, kita juga perlu menjadi pendengar yang baik. Tunjukkan minat yang tulus pada setiap orang, tanyakan pertanyaan yang mereka nikmati untuk menjawab, dan dengarkan dengan penuh perhatian. Dorong orang tersebut untuk berbagi tentang diri mereka sendiri dan pencapaian mereka, dan bagikan milik kita sendiri hanya ketika mereka bertanya. 5. Berbicara dengan mengacu minat orang lain. Fokus dengan apa yang mereka minati, dan bicarakan tentang itu terlebih dahulu. Jadi jangan bicarakan tentang minat kita dulu, kecuali diminta. Kalau bisa, kita bisa berinvestasi waktu dan usaha dulu untuk melakukan riset tentang apa topik yang mereka nikmati. Berbicara tentang apa yang paling penting bagi orang akan membuka jalan ke hati mereka dan juga akan memperluas wawasan kita. 6. Membuat orang lain merasa penting. Orang ingin mendapatkan persetujuan dari orang lain. Mereka ingin merasa penting dan mereka ingin diakui. Lakukan kepada orang lain seperti yang kita ingin lakukan kepada diri kita sendiri. Untuk merasa penting dan dihargai, mulailah dengan memberikan perasaan tersebut pada orang lain terlebih dahulu. Bagian selanjutnya, bagaimana memenangkan orang lain untuk berpikir seperti kita. Yang pertama, satu-satunya cara untuk mendapatkan yang terbaik dari sebuah argumen adalah menghindarinya. Kita tidak akan pernah bisa memenangkan sebuah argumen. Bahkan jika kita menang, kita masih kalah karena kita mempermalukan seseorang dan kehilangan pertemanan. Untuk mencegah perselisihan menjadi sebuah argumen, kita bisa menyambut perselisihan tersebut sebagai kesempatan untuk dikoreksi. Dan jika kita merasa tersinggung, jangan percayai insting tersebut. Lalu kendalikanlah emosi kita dan dengarkanlah terlebih dahulu. Dan kita juga bisa menjadi jujur dan minta maaf jika kita melakukan kesalahan. Beranilah untuk memikirkan ide orang tersebut dengan cermat
Dan berterima kasihlah kepada orang tersebut karena telah mengkoreksi kita dan memberikan waktu kepada kita. Yang kedua, tunjukkan rasa hormat pada pendapat orang lain. Jangan pernah mengatakan bahwa seseorang salah, termasuk melalui tatapan, gerakan, atau nada bicara. Sebaliknya, ambil inisiatif untuk memberikan pikiran terbuka atau open-minded. Belajar menggunakan frase seperti ini untuk menghentikan argumen dan menginspirasi diskusi yang terbuka. Seperti, mungkin saya salah, seringkali saya salah, mari kita periksa sama-sama. Jika kita pernah ingin membuktikan sesuatu, lakukan dengan halus sehingga tidak ada yang tahu kalau kita melakukannya. Yang ketiga, jika kita salah, akui dengan cepat dan tegas. Setiap orang pasti pernah salah, dan jika kita tahu bahwa kita akan ditegur, jauh lebih baik untuk mengambil langkah pertama dan melakukannya dengan antusias sendiri daripada membiarkan orang yang menegur kita. Tidak hanya akan menghilangkan rasa bersalah, dengan mengakui kesalahan sendiri, itu akan menyelesaikan masalah yang disebabkan oleh kesalahan kita juga, dan akan menenangkan orang lain karena kesalahan kita. Yang keempat, mulailah dengan cara yang ramah. Ketika orang merasa kesal, tidak ada jumlah logika yang bisa memenangkan mereka. Seperti yang dikatakan oleh Abraham Lincoln, jika kita ingin memenangkan seseorang untuk tujuan kita, pertama-tama yakinkan bahwa kita adalah temannya. Oleh karena itu, mulailah menangani situasi apapun dengan pendekatan yang ramah tamah dan menghargai. 5. Buatlah orang lain mengatakan ya dengan segera. Ketika seseorang mengatakan tidak, itu akan memicu rangkaian respon yang membuatnya defensif. Sementara mengatakan ya akan membuatnya terbuka dan menerima. Oleh karena itu, jika memungkinkan, hindari lawan bicara kita dari mengatakan tidak. Sebaliknya, gunakanlah serangkaian pertanyaan yang akan dijawab oleh lawan kita dengan jawaban ya. 6. Biarkan orang lain banyak bicara. Biarkan orang banyak bicara sebanyak mungkin dan berbagi tentang bisnis dan masalah mereka. Ajukan pertanyaan dan dengarkan dengan tulus dan sabar dengan pikiran yang terbuka. Jangan menginterupsi bahkan jika kita tidak setuju dengan mereka. Biarkan orang lain banyak berbicara. 7. Biarkan orang lain merasa bahwa ide itu miliknya. Kita cenderung lebih percaya pada ide-ide yang kita temukan sendiri. Oleh karena itu, daripada menyajikan ide sebagai solusi brilian kita, buatlah saran dan biarkan orang lain menarik kesimpulan sendiri. Jika memungkinkan, bahkan biarkan orang lain mengklaim kredit untuk ide tersebut, karena akan menghasilkan hasil yang lebih baik. 8. Cobalah untuk jujur melihat segalanya dari sudut pandang orang lain. Jangan menghakimi seseorang karena salah. Sebaliknya, anggaplah orang lain selalu memiliki alasan di balik tindakannya. Cobalah melihat segala sesuatu dari sudut pandang mereka dan mengerti kenapa mereka melakukan atau mengatakan sesuatu. 9. Bersimpati dengan gagasan dan keinginan orang lain. Untuk membuat orang lain bersimpati dengan sudut pandang kita perlu terlebih dahulu bersimpati dengan sudut pandang mereka. Ingatlah bahwa hanya karena pandangan mereka berbeda dengan kita, tidak berarti mereka salah. Ada sebuah kalimat yang sangat baik yang bisa mengubah kita. Saya tidak menyalahkan Anda sedikit pun karena saya tahu apa yang Anda rasakan. Jika saya menjadi Anda, saya pasti akan merasakan hal yang sama. Ketika kita terbuka dengan pikiran tersebut, kita memiliki peluang lebih baik untuk memenangkan mereka. 10. Terapkan motif mulia. Menurut J. Perrin Morgan, orang biasanya memiliki dua alasan untuk melakukan sesuatu. Yang pertama adalah alasan sebenarnya, dan alasan ini hanya mereka yang akan tahu. Dan yang kedua adalah alasan supaya mereka terdengar baik atau bagus. Kita bisa mendorong mereka untuk melakukan alasan yang kedua, dan tunjukkan bagaimana saran kita bisa memenuhi tujuan mereka. 11. Buatlah ide kita lebih dramatis. Untuk mendapatkan perhatian, kita perlu membuat manfaat dari ide-ide kita lebih jelas, menarik, dan hidup bagi orang-orang. Kita menyajikan kebenaran tetapi menggunakan drama dan kemampuan untuk menangkap perhatian dan imajinasi mereka. Lalu buatlah ide kita lebih mengesankan. Yang ke-12 adalah menantang orang lain. Orang-orang akan termotivasi oleh kesempatan untuk membuktikan diri dan untuk menang. Stimulasi persaingan atau menantang akan menarik bagi keinginan orang untuk menjadi penting, unggul, dan menang. Bagian selanjutnya adalah menjadi pemimpin, bagaimana mengubah orang tanpa menyakiti perasaan atau menimbulkan kebencian. Yang pertama, mulailah dengan pujian dan apresiasi yang jujur. Menghargai seseorang dengan tulus, membangun rasa percaya diri mereka, dan menciptakan dasar yang positif untuk menerima umpan balik tentang area yang perlu diperbaiki.
Kita harus seperti dokter gigi yang memberikan anestesi lokal sebelum mengebor untuk meredakan rasa sakit. Yang kedua, perhatikan kesalahan orang secara tidak langsung. Daripada mengkritik orang secara langsung, perhatikan secara tidak langsung perilaku yang ingin kita ubah. Ini membantu orang, terutama yang sensitif, untuk menyadari kesalahannya tanpa menimbulkan kebencian. Jika kita memuji seseorang sebelum mengkritiknya, hindari kata tetapi dan gunakan kata dan. Misalnya, saya sangat bangga ketika Anda bisa menyelesaikan tugas tepat waktu, dan akan lebih baik jika Anda bisa menyelesaikannya lebih awal dari ini. Ini membuat pujian kita terdengar tulus dan bukan manipulatif untuk mengkritik. 3. Bahaslah kesalahan kita sendiri terlebih dahulu. Ketika kita membicarakan kesalahan kita sebelum mengkritik, kita membawa diri kita ke tingkatan mereka dan membuat diri kita lebih mudah diterima. Terlepas dari apakah kita sudah memperbaiki kesalahan kita atau belum, mulailah dengan diri sendiri untuk menjadi contoh agar orang lain lebih mudah mendengarkan kekurangan mereka. 4. Ajukanlah pertanyaan daripada memberikan perintah langsung. Tidak ada orang yang suka menerima perintah langsung. Dengan bertanya akan membantu orang merasa bahwa mereka menjadi bagian dari proses, meningkatkan dukungan, dan bisa merangsang kreativitas. Yang kelima, biarkan orang lain selamatkan wajah mereka. Daripada mengancam, meremehkan, atau langsung menemukan kesalahan, kita bisa berusaha melindungi martabat orang lain dengan kata-kata yang baik dan pengertian, dan kita bisa menjamin nilai mereka dan berikan kepercayaan diri untuk melakukan yang lebih baik di masa depan. 6. Pujilah setiap perbaikan dan puji perbaikan yang paling kecil juga. Pujian lebih baik daripada kritik, karena orang akan melakukan hampir segala sesuatu untuk mendapatkan penghargaan dan pengakuan. Ketika kita membantu orang untuk menyadari potensi sejati yang mereka miliki, mereka akan terinspirasi untuk berubah menjadi lebih baik. Hal-hal positif yang mereka kerjakan juga harus dipuji, karena itu akan memberikan apresiasi. 7. Berikan orang lain reputasi yang baik untuk berpegang teguh. Ketika kita menghormati orang karena kemampuannya, mereka lebih siap untuk dipimpin. Untuk memperbaiki seseorang, bertindaklah seolah-olah dia sudah luar biasa dalam sifat atau kebajikan yang diinginkan. Berikan seseorang reputasi yang besar untuk berpegang teguh agar menginspirasi perubahan dalam sikap atau perilakunya. Yang kedelapan, dorong mereka. Buatlah kesalahan terlihat mudah untuk diperbaiki. Untuk membantu seseorang mengatasi hambatan perubahan, kita harus memberitahu mereka kalau kita memiliki keyakinan pada kemampuan dan peluang mereka, puji kelebihan mereka dan minimalisir kekurangannya. Lalu jadilah murah hati, dan dengan dorongan kita, mereka akan lebih terlatih dan menjadi orang yang lebih baik. 9. Bantu mereka terlihat bermanfaat atau berfungsi. Saat kita membuat permintaan, sampaikan dengan jelas manfaatnya untuk orang tersebut. Misalnya kita dapat menawarkan seseorang jabatan yang baik untuk pekerjaannya, supaya ia termotivasi untuk melakukan sesuatu. Dan itu tadi adalah rangkuman dari buku How to Win Friends and Influence People by Dale Carnegie. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa subscribe untuk konten kami selanjutnya.